Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rofi Al-Rashid, NIM 1814018, dengan teman saya Muhammad Intan Jawari dengan NIM 1814028. Kami sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan tentang retorik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama yaitu penguasaan secara aktif sejumlah besar kosakata bahasa yang dikuasainya, atau bisa diartikan menguasai kosakata dalam bahasa sebanyak mungkin. Karena menguasai kosakata dalam bahasa itu merupakan hal yang sangat penting agar bisa tercapainya keterampilan retorika yang baik dan tentunya dipastikan kebenarannya. Karena semakin banyak kita menguasai jumlah kosakata secara aktif, maka besar kemampuan juga kita bisa memilih kata-kata yang tepat untuk bisa disampaikan lewat isi pikiran kita. Kedua yaitu penguasaan secara aktif kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam beretorika, kita harus menguasai dulu seluruh kaidah-kaidah kebahasaan dalam keterampilan retorika, karena memungkinkan pembicara menggunakan bermacam-macam bentuk kata dengan nuansa dan konotasi yang berbeda-beda. Seperti halnya pada pembelajaran bahasa Indonesia di MI, itu dalam guru menyampaikan harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dikuasai oleh guru itu sendiri, seperti apa saja yang harus disampaikan dalam pembelajaran itu, dan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang lain yang harus dikuasai oleh guru terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu mengenal dan menguasai bermacam-macam bentuk gaya bahasa. Dalam hal ini, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia di MI, itu perlu adanya pencapaian yaitu menguasai bentuk gaya bahasa, karena agar kita mampu menciptakan gaya bahasa yang lebih hidup dan baru. Intinya lebih menarik perhatian peserta didik dan lebih memudahkan penyampaian pikiran pembicara. Jadi kita perlu menguasai gaya bahasa ini agar dalam kita menyampaikan itu tidak terlalu monoton. Kita selalu menciptakan gaya bahasa yang lebih hidup dan bisa didengar oleh peserta didik. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan penalaran yang baik. Dalam hal ini terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia di MI, itu perlu dicapai kemampuan penalaran yang baik, karena pikiran dari pembicara, terutama seorang guru, itu dapat disajikan dalam suatu urutan yang sistematis dan tentunya logis. Ya, lalu yang selanjutnya, aspek-aspek retorik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi hal ini kita bagi dua aspek, yaitu aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Yang pertama yaitu aspek kebahasaan. Keefektifan kita dalam beretorika, terutama pada beretorika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
kebahasaan yang dikuasainya. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, dan kalimat efektif. Yang pertama yaitu ketepatan ucapan. Seorang pembicara atau seorang guru itu harus membiasakan diri mengucapkan atau menyampaikan kata-kata atau bunyi-bunyi bahasa secara tepat dan benar. Karena kalau tidak bunyi-bunyi bahasanya terlalu ribet atau kurang tepat, maka dapat mengalihkan konsentrasi siswa dan siswa akan cepat bosan dengan penyampaian guru tersebut. Lalu yang kedua adalah penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi. Dalam hal ini juga penting, setiap poinnya itu juga sangat penting dalam retorika pembelajaran bahasa Indonesia. Karena kalau salah satunya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaannya, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kejenuhan dan keefektifan pembelajaran siswa itu berkurang. Yang ketiga yaitu pilihan kata. Pilihan kata ini juga perlu karena dalam berretorika pembelajaran bahasa Indonesia itu juga dalam pemakaiannya itu juga dipengaruhi oleh situasi di dalam kelas atau situasi peserta didik. Bentuk variasi itu dapat dilihat lewat perwujudan lafal, ejaan, pilihan kata, dan tata kalimat. Faktor penting yang berpengaruh terhadap pilihan kata tersebut adalah sikap dari guru itu sendiri, yakni sikap yang berkenaan dengan lawan bicara yang dituju, tentang kata-kata yang digunakan itu harus sesuai dengan kepribadian komunikator atau peserta didik itu sendiri, keadaan kelas, dan situasi komunikasi kita kepada siswa yang ada di kelas. Yang keempat yaitu kalimat efektif. Tentunya pada hal ini juga perlu adanya kalimat efektif agar seorang guru yang menyampaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak terlalu bertele-tele, dan tentunya pada kalimat-kalimatnya itu benar, baik, dan tepat. Yang kedua adalah aspek non-kebahasaan. Aspek ini juga penting dalam retorika pembelajaran bahasa Indonesia, seperti contoh yaitu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua yaitu kontak mata atau pandangan harus diarahkan kepada audien atau halayak pendengar. Lalu yang ketiga gerak-gerik dan mimik yang tepat. 4. Kenyaringan suara dari penutur itu sendiri. Yang kelima yaitu kelancaran dalam menyampaikan. Dan yang keenam adalah relevansi atau penalarannya yang sangat tepat dan benar. Selanjutnya yaitu manfaat retorik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Manfaat retorik dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdiri ada 4 manfaat. Yang pertama, membimbing penutur mengambil keputusan yang tepat. Jadi manfaat sebagai dalam berbicara atau retorik itu kita harus bagaimana cara membimbing penutur agar dapat memiliki keputusan yang tepat dalam suatu masalah. Yang kedua, membimbing penutur
secara lebih baik memahami masalah kejiwaan manusia, penutur secara lebih baik manusia pada umumnya, dan kejiwaan penanggap tutur yang akan dan sedang dihadapi. Jadi maksudnya itu dalam manfaat retorika itu yaitu bagaimana cara membimbing dengan lebih baik, dan juga kita harus mendalami masalah kejiwaan atau perasaan manusia pada umumnya, serta mendalami juga kejiwaan yang akan dihadapi dalam masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penutur menemukan ulasan yang baik. Jadi setelah itu kita harus bisa membimbing penutur untuk dapat menemukan ulasan atau penjelasan dalam masalah tersebut dengan baik dalam tutur berkata dalam berbicara. Yang keempat, membimbing penutur mempertahankan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Maksudnya yaitu membimbing dalam berbicara untuk dapat mempertahankan diri serta berbicara dengan kebenaran atau kebenaran yang terjadi di lingkungan, serta memiliki alasan yang masuk akal terhadap masalah yang dihadapinya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.